Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini saya akan bertemu dengan teman saya, perantau asal Ngawi. Dia seorang montir ya, yang karena kecelakaan kerja dia tidak bisa bekerja lagi. Kedua penglihatannya tidak bisa melihat dengan sempurna. Yang satu tidak bisa melihat sama sekali, yang satu dia berkabut. Jadi mudah-mudahan saya mendapatkan pelajaran, teman-teman juga mendapatkan pelajaran hidup. Seperti apa pertemuan saya dengan beliau, saksikan terus channel ini. Mudah-mudahan channel ini tetap berkembang dengan baik. Mudah-mudahan channel ini tetap memberikan manfaat pada teman-teman semuanya. Itu pun ya sebenarnya gini, kalau saya buka bengkel nih, saya hanya jalan saya mencari rezeki lah, ikhtiar saya kepada Allah, jangan sampai saya tidur aja kan gitu kan. Kalau memang ada yang misalkan pun ada yang mampir, ada kerusakan, saya mampu saya kerjain. Kalau tidak mampu ya udah saya tolak. Nyuci motor misalkan, saya suruh istri saya mantau ada enggak yang masih kotor, karena ini fluktuatif kondisi mata ini. Kadang-kadang kalau lagi downnya kayak gitu, jarak pandang itu paling cuma sekitar 3-4 meter. Itu pun yang benda yang agak gedean ya, yang besar ya. Kenapa? Kabut Kabut semua. gitu ya. Jadi kan Kalau boleh tahu sebenarnya kronologisnya seperti apa, Mas? Kalau yang satu saya udah cerita, jangan udah cerita kan. Yang satunya itu ngelas atau kenapa itu kemarin? lagi ngebor terus ada yang Terpecik. melanting ke mata, pas di mata. Udah jadi jalannya juga kali ya, Mas. Terus dengan itu pihak Berlepas diri, Masya Allah. bukan berlepas diri. Gimana ya? Bisa dikatakan berlepas diri ditambah. Jadi gini. Padahal beliau nih Jadi gini ya. Ada sebulan saya sakit pertama itu, 1 bulan saya memang nggak bisa bekerja. Tapi saya sudah memberitahu bahwa kondisi saya memang belum memungkinkan. itu setelah terjadi kecelakaan. Jadi selama perawatan 1 bulan itu, habis operasi baru saya mendapatkan kacamata. Mendapatkan kacamata itu pandangan saya jelas, bagus. Jadi saya masuk untuk bekerja lagi karena saya memang harus bekerja. Ternyata jawabannya saya dirumahkan. Oh gitu. Sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Udah. Jadi ya kayak udah jatuh ketimpa tangga lagi. Selang 3 bulan saya mendapatkan kacamata yang baru itu, kan operasinya kan lepas lensa. Di mata ini kan ada lensa bawaan lahir kan, dilepas. Nah, saya harus pakai kacamata. Bisa saya beraktivitas naik motor ke sana ke sini ke Pangkal Pinang saya bisa. Terus ada penjadwalan masang kacamata, masang lensa implan kan. Memang ada kan teknologinya kan. Kalau untuk orang-orang yang udah katarak parah kayak gitu kan memang ganti lensa. Iya. Saya diganti lensa dengan harapan pun misalkan memakai kacamata nggak terlalu tebal lah. Ini kan plus 8 ini. Tapi ternyata hasilnya ya qadarullah nggak berhasil. Pandangan saya berkabut, sangat-sangat terbatas. Terus kemarin ikhtiar ke Jogja, di sini dokternya sudah nggak mampu lagi, jadi dirujuk ke Jogja. Di Jogja operasi lagi, dilepas lensanya, dan ternyata ya memang masih segini. Katanya agak lumayan yang di situ. Memang ada perubahan sedikit, cuma itu tadi fluktuatif. Nah, kayak tulisan cuci motor itu udah nggak kelihatan lagi. Nggak kelihatan lagi. Pelangnya nggak kelihatan, tapi kalau misalkan tiang listrik sana masih kelihatan. Tapi kalau kayak cuci motor kayak gini nggak kelihatan lagi. Ini berkabut lah, kayak kalau habis kebakaran hutan pagi-pagi kan ada kadang-kadang kabut
rambutnya tebal kayak gitu. Sampai sekarang ya masih belum ini. Kalau dari pemerintah Mas, ada nggak Mas dari dinas sosial, dinas kesehatan atau ada nggak? Waktu kemarin saya berangkat ke Jogja itu ada bantuan dari Basnas. Dan Pak Ibnu Hajar yang memberi masukan kalau coba-coba ngasih proposal ke Basnas untuk bantuan berobat ke Jogja kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi kalau saat ini berarti istilahnya ngapunten ya Mas. Sekarang berarti beratnya yang mencari selain istri berarti dari bantuan mertua ya. Maksudnya yang bantu istri di rumah itu. untuk hidup saya ya istilahnya. Iya. Lebih banyak ke abang ipar. Abang iparnya kerja apa Mas? Abang ipar kerja di Timah. Oh di Bima. Ya tapi bagi-bagi karena beliau juga ada tanggungan di perbankan juga. Iya. Ya alhamdulillah yang namanya rezeki karena kita punya tetangga yang baik, kita punya kawan yang baik. Ya memang kan Allah memberi kadang dari arah yang gak disangka-sangka. Benar Mas. Ya sampai saat ini alhamdulillah ya nggak kelaparan, bisa dibilang nggak kelaparan. Tapi kalau untuk anak sekolah itu pengurusan apa kayak apa ya? KIP segala macam itu berarti dapat ya? KIP atau dari dinas sosial KIP Kartu Indonesia Pintar. Karena sekarang kan SD kan SMP kan memang nggak bayar. Kalau- Saya yang seperti itu malah Nggak tahu. belum tahu sih, tahu sekilas cuman prosedur untuk ngurusnya seperti apa, dapatnya seperti apa, anak saya malah nggak tahu. Memang ada sih kayak apa program-program tertentu tapi apa kadang-kadang mesti melampirkan surat keterangan tidak mampu yang ngurusnya kadang sampai RT ke kelurahan, Agak ribet gitu ya. ke lingkungan. Kadang-kadang kita gimana ya ya ginilah, kalau memang ada rezeki ya udah diterima. Kayak kemarin misalkan bantuan BLT. kayak gitu kan kita nggak minta, cuman mungkin perangkat RT-nya tahu kita kasih. Dan kebetulan kemarin itu kan anak kan waktu masuk MTS kan ya terus terang aja kita nggak megang apa-apa, seragam berapa kemarin itu 1.500.000 ya. Alhamdulillah dari bantuan sosial tunai itu kita nggak apa-apain, kita fokus untuk bayar seragam anak-anak. Nah, sampai sekarang belum bisa juga ikhtiar ke dokter. Jadi Tapi dari BPJS ada ya Mas? BPJS ada, cuman sampai sekarang ada berapa itu? Udah dari Januari belum dibayar. Yang dari itu nggak ada ya? Dari bantuan, karena kan biasanya kalau yang memang itu kan ada keringanan gitu, nggak ada ya? Belum tahu gimana prosedurnya. Jadi kemarin ke Jogja pakai dana dari siapa? Pribadi? Ke Jogja itu kebetulan BPJS-nya masih aktif. Terus ada untuk akomodasinya ya ada yang pribadi, ditambah bantuan dari Basnas itu sama yang dari teman-teman, dari saudara. Alhamdulillah lah, bisa pulang sampai sini. Cukup. Jenengan itu masih ada keluarga nggak di Jawa? Kakak? Ibu? Ibu kemarin sempat sekalian sekarang silaturahmi pulang kampung. Jawanya apa Mas? Ngawi. Oh Ngawi. Kalau boleh tahu kalau yang sebelah itu dulu kejadiannya kenapa Mas? Kalau yang itu, ya. Ini Umur berapa itu? kena petasan, kelas 1 STM. Kelas 1 STM. Petasan. Itu juga kasusnya hampir sama ya? Lensanya itu juga ya? Nah, kalau ini langsung pecah bola matanya. Oh gitu. Bola matanya langsung pecah, langsung diangkat karena udah nggak bisa lagi dipertahankan. Jalan hidup seseorang Mas. Ya, Mudah-mudahan jenengan ikhlas, sabar. alhamdulillah ya. Memang Insya Allah nanti saya akan sering kesini Mas. Walaupun cuma ngobrol-ngobrol saja. terima kasih. Karena saya bisanya ngobrol-ngobrol doang. Hampir saya kebanyakan
hampir 100% waktunya di rumah lah, belum bisa. Kalau saya memang pagi sore jualan Mas, makanya kadang silaturahim ke rumah teman ini jarang-jarang ya, kadang-kadang saja, karena kalau siang saya tidur biasanya. Kalau kerja kembang tahu itu kerjanya jam 3 pagi, setengah 4 lah paling paling Harus lambat. ada istirahatnya. Iya. Malam istirahat sama anak-anak. Saya kebetulan anaknya 5 sekarang, Oh, alhamdulillah. sudah nambah 5. 5. Dulu waktu ketemu kan masih 2 3 ya. Iya. Insya Allah mudah-mudahan saya sedang video jenengan ini. Saya sedang video jenengan. Nanti saya akan unggah di channel YouTube saya. Mudah-mudahan ada manfaat atau belajar orang, maksudnya gini. Mudah-mudahan ada yang diambil dari pelajaran jenengan oleh orang lain, atau kemudian mungkin ada orang lain yang mau membantu dalam hal empati atau mungkin support, atau saya nggak tahu, atau materi segala macam. Mudah-mudahan itu juga jadi jalan rezeki jenengan. Untuk entah itu berobat atau untuk yang lainnya, siapa tahu ada yang, Mas ini ada loh pengobatan di sini yang bagus, kita kan nggak tahu. Namanya Allah, jalan Allah itu nanti biar Allah yang menentukan gitu kan. Yang penting kita sebagai manusia ya harus berikhtiar, berusaha semampu kita. Saya tidak bermaksud mengkomersilkan jenengan, itu tidak, tapi ini insya Allah jadi pelajaran bagi kita bersama bahwa hidup ini adalah semua sudah ditakdirkan oleh Allah, tergantung kita mau ikhlas atau tidak menjalaninya, bukan seperti itu. Nah, saya banyak belajar dari jenengan, serius. Karena kalau saya dalam posisi jenengan pun belum tentu saya mampu mengelaluinya. Saya kemarin ketemu dengan ibu jenengan di Mentawai, tempat kakak itu kan. Saya bilang, ibu nganter ke sini, nganter situ. Jarang sekali punya ibu mertua yang seperti itu. Serius, demi Allah, jenengan perlu bersyukur juga. Beliau sabar nganterin istri antum segala macam ke sana ke sini, luar biasa lah. Saya sangat mengapresiasi, hormat dengan ibu, dengan bapak. Insya Allah nanti saya akan sering di sini ngobrol dengan bapak juga, dengan ibu juga. Berhubung saya sekarang lagi jualan, mungkin pamit dulu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan saya permisi mau ngupload video jenengan ini ke YouTube dan media sosial lainnya, nggak apa-apa ya? Insya Allah, amin. Barakallah, jenengan sehat. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kita sudah melihat bersama ya perjalanan hidup seorang Arif Cahyono. Dia adalah montir yang kemudian karena suatu kecelakaan kerja dia harus kehilangan penglihatannya. Yang pertama adalah ketika dia masih sekolah menengah kejuruan, itu total sama sekali nggak bisa melihat. Kemarin ketika dia bekerja di salah satu bengkel di Sumaliat, karena kecelakaan kerja dia harus kehilangan penglihatan. Informasinya tadi dia sudah melakukan tindakan operasi sebanyak 2 kali dan penglihatannya juga masih kabur. Kalau saya sih ada nih, tapi nih pterygium bisa dioperasi juga sih, cuman masih belum saya angkat. Saya masih bisa melihat dengan normal. Kalau saya masih bisa jualan, masih bisa keliling, sementara beliau sangat terbatas untuk segala sesuatunya. Dia istrinya jualan kue dan nggak banyak, istri dan mertuanya. Istrinya itu nggak bisa kemana-mana naik motor, karena dia nggak bisa naik motor, jadi kemana-mana dibantu oleh mertua Pak Ari tadi. Hari ini pelajarannya begitu banyak sekali, karena sempat ngobrol banyak yang saya tidak rekam ya, dengan mertua beliau, dengan ibu dari istrinya beliau yang luar biasa, sangat support, sangat baik. Jarang sekali saya ketemu ibu mertua yang seperti itu ya, ketemu orang tua yang seperti itu, dan luar biasa. Mudah-mudahan beliau sehat, Mas Ari juga cepat sembuh, bisa beraktivitas. Nah, bagi teman-teman yang sekiranya mau memberikan bantuannya, bisa nanti DM saya di Instagram atau bisa di WA ya ke saya, seperti apa. Saya hanya jadi narahubungnya saja. Nah, nanti teman-teman bisa langsung interaksi langsung dengan orangnya. Nanti saya kasih alamatnya kalau mau langsung, memang benar-benar mau membantu ya, karena kalau bukan kita siapa lagi yang membantu teman-teman ya.
orang-orang seperti Pak Ari Cahyono, Pak Habibie itu adalah kita bersama. Itu mereka itu tidak menginginkan kejadian itu menimpa hidupnya. Allah menetapkan itu sebagai ketetapan yang harus kita bersyukuri, dan kita sebagai yang normal, sebagai orang-orang yang sehat, yang beriman, mestinya kita harus bergerak memberi bantuan kepada mereka. Mungkin itu saja teman-teman ya. Perjalanan saya hari ini, saya masih bawa jualan. Mungkin itu aja teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.